Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu Wahida yang saya hormati, Pak Khairul yang saya hormati pula. Pertama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim buat junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Pada kesempatan kali ini kita berkelompok sebanyak 3 orang untuk melakukan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kesempatan kali ini kita akan memegang masing-masing peranan. Kita akan secara bergantian untuk melakoni peran masing-masing, dan untuk tahap pertama ini saya Saifuddin selaku yang bertindak sebagai observer, kemudian kemudian untuk yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Wahida Wahyuni, dan yang bertindak sebagai coachee adalah Pak Khairul. Pada nanti siklus kedua, Bu Wahida nanti akan bertindak sebagai observer, dan Pak Khairul sebagai coach, saya sebagai coachee, dan seterusnya. Begitupun pada siklus nanti yang ketiga. Jadi untuk siklus pertama ini saya ulangi, yang bertindak sebagai observer adalah saya, dan coachnya adalah Ibu Wahida. Baik, saya kira bisa kita mulai Bapak Ibu latihan coachingnya ini. Bisa Pak? Ya, bisa Pak. Oke. Ini latihan baik, sekaligus. Saya akan ya. Oke. Ya. Baik, untuk memulai kegiatan ini saya akan melakukan pertama dulu pertanyaan-pertanyaan pra-supervisi kepada Ibu Wahida. Assalamualaikum Bu Wahida Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Walaupun dengan kondisi yang sangat lelah, tapi alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak. Ya, baik. Walaupun lelah tetapi masih bisa tersenyum, saya kira itu adalah salah satu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, baik. Pada kesempatan ini Ibu Wahida, sebentar Ibu Wahida akan melakukan coaching bersama dengan Pak Khairul. Kira-kira Ibu Wahida ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana di antara kompetensi-kompetensi yang ada pada coaching ini? Ya Pak, yang saya ingin kembangkan itu Pak, kompetensi dalam hal menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coachee. Oke, baik. Jadi saya kembangkan dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik. Jadi Ibu mau mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu, secara spesifik mungkin pertanyaan berbobot yang nanti Ibu implementasikan dalam coaching tersebut, kira-kira di bagian mana yang nanti ingin saya amati dari kegiatan itu? Ya, pada saat saya menyampaikan sebuah pertanyaan kepada si coachee, apakah itu sesuai dengan alur tirta dan bisa saya mencapai tujuan yang diharapkan oleh si coachee. Oke, baik. Jadi secara spesifik Bu ya, alurnya apakah sudah sesuai alur tirta, kemudian tujuan yang diharapkan oleh coachee.
Mungkin itu ya. Itu Bu ya. Betul Pak. Oke, nah dari dua hal ini Bu, kira-kira menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan sebentar ini mengenai Ya, alur tirta maupun tujuan yang ingin dicapai oleh coaching? ya. Jadi penilaian saya Pak terhadap diri saya sendiri bahwa setiap kali saya melakukan praktek coaching itu saya belum bisa hadir sepenuhnya, belum bisa mendengarkan atau belum bisa presence dengan apa yang disampaikan oleh si coach Pak begitu. Sehingga untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu terkadang saya jadi tidak, karena tidak fokus itu Pak, sehingga saya tidak bisa membuat. Oke, jadi baik. Jadi menurut Ibu bahwa posisi Ibu sekarang itu pada saat melakukan coaching belum bisa hadir sepenuhnya ya. Nah, kemudian sehingga mengakibatkan ketidakfokusan itu. Begitu Bu ya? Iya. Nah, kalau begitu kira-kira apa harapan Ibu nanti yang Ibu harapkan dari dua hal ini pada saat observasi nanti yang akan kita lakukan? Apa harapan Ibu yang akan kita capai? Ya, harapan saya bisa lebih baik lagi proses coaching kepada si coaching fokus mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Itu. Oke, baik. Saya kira cukup mungkin percakapan kita. Saya kira Ibu sudah siap melakukan coaching, kemudian saya akan observasi ya Bu ya. Oke, baik. Jadi nanti sebentar sesudah Ibu melakukan coaching, pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan observasi. Nanti berikutnya kita berdiskusi lagi sesudah kita melakukan Ibu melakukan coaching bersama dengan Pak Hairul. Oke, begitu Bu ya. Dan saya kira begitu saja untuk pertemuan kita. Dan selanjutnya kita masuk di tahap berikutnya. Silakan Ibu Wahidah dan Pak Hairul. Selamat siang Putus-putus Ibu. Selamat siang Ibu. Ya, jaringan lagi bersahabat Pak di sini. Iya, jaringannya juga di sini Bu. Mudah-mudahan tetap suara saya terdengar Ibu. Ibu Wahida terlempar ya? Waduh, terlempar Ibu Wahidah masa. Seru juga ini. Terlempar Bu. Tidak apa-apa, nanti kita potong videonya di bagian situ toh. Ya, muncul lagi. Ya. ini Pak yang saya khawatirkan. Karena saya sekarang tinggal di pantai Pak. Jadi jaringan saya memang kurang stabil kalau di sini. Ya, Edge. Kalau lagi virtual tadi. Gaskan saja. Ya. Kita jalan saja Bapak. Gaskan. Iya. Pak Herul. Bagaimana kabarnya Pak Herul hari ini? Ya, alhamdulillah saya sehat. Siang ini, hari ini cuma ada yang sedikit membebani pikiran saya Bu.
terbebani ya Pak dengan pikiran apa itu Pak kalau boleh saya tahu? Apa Ya, yang membebani? saya rasa ini bukan terbebani apa, hanya mungkin menjadi pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi, yang saya pikirkan. Tadi Bapak menyampaikan ada menyelesaikan masalah. Kalau boleh saya tahu masalah apa itu Pak? Boleh ceritakan Pak? Herul, kedengaran Pak? Ya, putus-putus Ibu. Ya, sudah bagus. Sudah bagus Pak, sudah bagus. Baik Pak Herul, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Nah, jadi untuk proses coaching hari ini Pak, Pak Herul akan membahas masalah apa Pak? Percakapan dalam bentuk apa Pak? Untuk proses coachingnya hari ini. Saya punya masalah di lingkungan sekolah Ibu. Masalah di lingkungan sekolah. Seperti apa itu Pak masalahnya? Boleh diceritakan Pak? Ya, begini Bu, saya ini baru 1,5 tahun lebih menjabat sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah ini barokah. Namun ternyata tidak semudah dibayangkan mengemban kepala sekolah tersebut, Bu. Iya. Dalam hal melakukan berkolaborasi dengan teman-teman dan tentunya mengefisienkan pembelajaran itu terjadi di sekolah itu luar biasa tantangannya. Itu yang saya pikirkan. Ya. Jadi Bapak sudah 1,5 tahun menggunakan di kepala di mana itu Pak? Boleh di Ya, saya berada di tempat tugas saya di SMP Negeri 7 Campalagian, di sekitar 6 kilo dari kota, tepatnya di Desa Seruang. Dan sekolah saya ini tergolong kecil karena hanya 3 rombel, satu kelas 1, kelas 2, satu kelas 3. Namun ada juga ternyata memimpin di satuan pendidikan itu. Tadi Bapak bahwa teman-teman guru itu sulit ya Pak berkolaborasi dalam hal melakukan proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi kurang efisien. Begitu ya Pak? Ya, ini yang saya rasakan benar Bu, bahwa ada 1-2 orang di guru saya yang butuh kebersamaan, butuh kuat dorongan untuk on time dalam hal melaksanakan tatap muka atau jam belajarnya itu. Harapan saya sih sebenarnya dengan tertib, dengan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah, guru saya ini sudah paham dan mesti mematuhinya. Namun selalu saja pada jam awal itu terlambat hadir. Oh iya, berarti tidak semua ya Pak datang tidak sesuai apa yang sudah dijadikan budaya positif di sekolah Bapak. Untuk semua guru-guru hanya 1-2 orang yang sulit untuk berkolaborasi ya Pak, begitu? Ya, ada 1 orang yang
sangat susah sampai saya menjalani ini sudah melakukan komunikasi efektif, sudah melakukan pendampingan, namun masih saja ada uh, celah ataupun dia masih datang tidak tepat waktu di jam-jam pertama itu. Oh ya. Apakah sudah pernah Pak menyampaikan kepada guru tersebut atau mungkin apa yang tindakan Bapak yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya, saya pernah melakukan rapat ini lebih kepada menjaga solidaritas dan solidaritas, menyampaikan secara umum kepada semua teman agar terjadi ketersinggungan. Namun langkah kedua yang saya lakukan setelah rapat itu tidak ada perubahan, maka saya mencoba untuk menyampaikan lagi di grup sekolah untuk berharap di setiap jam pertama dengan menandai guru saya itu untuk tiba lebih awal di sekolah. Namun belum juga ada perubahan sampai detik ini, Bu. Ya, jadi terkadang memang ya Pak, ketika kita menemukan satu saja yang tidak bisa melaksanakan apa yang diamanahkan atau tidak melakukan tidak bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan, kadang kita di sini harus berpikir bagaimana menghadapi tersebut. Nah, Bapak sudah berupaya untuk kira-kira ada cara lain yang mungkin Bapak belum sempat pikirkan untuk mengajak dia berkomunikasi dengan Bapak secara ini face to face gitu atau bagaimana Pak? Ya, saya sesungguhnya berencana untuk menemui atau memanggil untuk bicara dari hati ke hati secara langsung untuk menyampaikan hal ketidakdisiplinannya. Cuma masih terbebani apakah itu langkah saya tepat atau tidak, itu saja yang saya pikirkan, Ibu. Oke, ya menarik sekali ini Pak Hairil karena Pak Hairil sudah punya niat untuk bisa menemui langsung guru yang bersangkutan, namun masih ada rasa khawatir ya Pak yang Bapak ini sudah ya, kekhawatiran saya adalah ketersinggungan ketika saya memanggilnya, cuma lebih memang masih kuat saya panggil, mungkin butuh pendampingan nantinya dengan rekan lain untuk mendampingi ketika saya berdiskusi atau berbincang dengan guru saya tersebut. Ya, berarti Bapak sudah punya niat untuk bisa melibatkan salah satu teman untuk Bapak bisa memanggil secara face to face kepada guru yang bersangkutan. Nah, sekarang Pak, apakah guru yang bersangkutan tersebut lebih usianya itu Pak memang lebih muda atau lebih tua dari Bapak sehingga ada kesan bahwa Bapak perasaan ketersinggungan seperti itu. Kondisinya bagaimana Pak? Diceritakan Pak. Ya, guru saya ini lebih senior daripada saya sehingga kenapa saya berpikir ada jangan sampai tersinggung jika saya panggil dan untuk mendampingi saya ini nantinya adalah wakasek saya, lebih terasa saya aman jika saya didampingi karena lebih akrab mereka wakasek saya ini dengan guru saya tersebut sehingga saya nyaman ketika akan didampingi. Begitu Ibu. Iya. Tapi yang tepat untuk
memanggil ya, Pak. Sejauh ini Pak, selain niat untuk berkomunikasi langsung dengan guru yang bersangkutan, apa mungkin apakah Bapak sudah memikirkan cara lain untuk melakukan komunikasi kepada guru yang bersangkutan tersebut? Ya, salah satu cara juga adalah ini juga saya akan memikirkan atau akan merencanakan ketika memang waktu di jamnya itu ya mau tidak mau saya akan langsung menghubungi guru saya tersebut dengan menelponnya, saya kira tentunya. Oh, menelpon. Sejauh ini komunikasi Bapak dengan guru yang bersangkutan bagaimana Pak? Ya, kalau secara ini komunikasi kami di sekolah sebenarnya aman, lancar, dan bersahabat. Cuma itu tadi hanya keraguan saya ketika memanggil itu, kalau rasanya mungkin ketersinggungan atau menelpon, saya masih ragu. Tapi saya akan merencanakan tersebut, Ibu. Solusi dalam menghadapi guru yang bersangkutan dan Bapak punya solusi bagaimana menghadapi dan membuat guru tersebut tidak tersinggung ketika Bapak melakukan mengklarifikasi apa yang menyebabkan guru tersebut tidak datang tepat waktu, atau mungkin ada sebab yang dia juga merasa sangat malu untuk bicara. Jadi Pak Herul, kedengaran Pak? Saya kurang jelas yang Ibu tadi sampaikan yang terakhir. Pak tadi. Halo? Ya, ya Bu. Saya tidak dengar suaranya Ibu. Halo? Ya. Lanjut saja, lanjut. Lagi lost your network connection, Pak. Halo? Kehilangan koneksi jaringan lagi. Halo? Ya. Saya kembali bergabung, Pak. Tadi lost jaringannya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kesimpulan yang Bapak rasakan untuk proses coaching kita pada hari ini, bagaimana Pak Herul? Ya, saya alhamdulillah bersyukur ada keberanian untuk mengambil langkah-langkah merencanakan ke depan untuk menemui, apakah memanggil ataupun langsung menemui di ruang guru saya tersebut, tentu didampingi oleh wakasek saya sebagai pendamping dalam percakapan kami biar lebih hangat dan lebih humanis tentunya dalam menanyakan ketidakdisiplinannya, padahal ini sudah ada peringatan sebelumnya baik di rapat maupun lewat di grup, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kalau begitu Pak, halo, masih kedengaran Pak saya? Iya, iya, iya Bu.
Ini kan kita jaringan nih Pak, sehingga seperti dari hasil coaching yang kita lakukan tadi Pak, perubahan apa yang akan Bapak lakukan selain apa yang sudah Bapak temukan solusinya tadi, dengan menghadirkan Wakasek untuk bisa mengimbangi proses percakapan nanti Bapak mengklarifikasi untuk Pak kapan dilaksanakan. Ya, saya alhamdulillah merasa lega, tidak lagi terbebani. Malah yang saya pikirkan ini adalah aksi rencana ke depan. Mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa melakukan rencana tahapan dengan menemui dengan rasa tentunya bersahabat didampingi oleh itu, dan saya merasa akan tanggung jawab ini saya akan lakukan dan tidak lagi terbebani. Terima kasih ya, apa yang Ibu tadi ini menguatkan saya dan mendampingi saya. Ya. Terima kasih Pak Herul, sangat menarik percakapan kita hari ini. Semoga Pak Herul diberi kemudahan di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di sekolah Bapak, dan kita ini harapannya Pak, apa yang kita lakukan, aktivitas kita yang kita lakukan hari ini itu dapat memenuhi hasil yang sesuai dengan harapan kita, bagaimana kita menghadirkan pelayanan yang baik dan meningkatkan kualitas pendidikan kita ya Pak, dan tentunya dengan cara komunikasi kepada siapapun di sekolah Bapak, sekolah kita semua, itu bisa kita bangun kolaborasi bersama. Iya, makasih banyak Ibu. Ya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan sebelum kita tutup percakapan coaching kita hari ini? Saya kira cukup Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Heru, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum Pak Heru. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar Ternyata biasa hasil coaching tadi ya. Baik Bu Ibu Wahida, kita langsung saja Bu masuk di pasca observasi ya, pasca kegiatan tadi. Iya Pak. Nah, kita lanjutkan yang masuk di sini ya. Saya selaku observer, saya ingin menanyakan ke Ibu dari hasil percakapan yang Ibu tadi lakukan bersama dengan Coach. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu terhadap performa Ibu yang Ibu lakukan tadi berdasarkan kompetensi yang kita bicarakan di awal? Iya Pak, jadi tadi itu saya berusaha untuk bisa hadir sepenuhnya, presence terhadap Pak Herul, dan saya merasakan bahwa kompetensi yang saya miliki tadi itu belum cukup luar biasa, namun sudah ada peningkatan Pak dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan, walaupun mungkin saya masih ada kesulitan Pak di situ. Oke, kira-kira Ibu menilai demikian ini apa yang Ibu rasakan sehingga penilaian Ibu masih merasa kurang dan masih perlu dikembangkan? Iya Pak, karena kita ini kan Pak masih tahap belajar untuk melakukan proses coaching. Untuk menjadi ahli dalam coaching, semuanya kan butuh proses yang sering kita ulang-ulang secara kontinu agar kita betul-betul yakin bahwa kita ini sudah bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Jadi apa yang saya lakukan hari ini itu sudah menambah
pengalaman saya dan saya menilai sudah ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Oke, luar biasa ya. Oke, baik Bu. Tapi sesungguhnya kalau boleh saya ini ya, selama saya mengamati tadi, kalau saya melihat menyampaikan hasil dari pengamatan saya bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya menurut saya itu sudah sangat bagus sekali. Itu pada saat Ibu bertanya tentang bagaimana tujuan yang ingin dicapai, kemudian bagaimana Ibu menggali informasi yang disampaikan oleh Koci, lalu secara keseluruhan juga saya kira sudah memenuhi Tirta. Bagaimana pendapat Ibu mengenai penilaian saya? Terima kasih banyak Pak. Jadi memang Pak, alhamdulillah saya dalam membuat tadi pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, saya memang tidak cepat menyampaikan pertanyaan karena saya punya rasa khawatir jangan sampai pertanyaan saya di sini tidak sesuai dengan alur Tirta Pak. Jadi ada semacam tantangan di situ, namun saya juga ada keyakinan bahwa apa yang saya lakukan tadi itu berlahan-lahan yang bisa mengikuti alur Tirta Pak. Oke, baik. Oke, ya. Baik Bu Wahidah ya. Dan saya juga dari tadi mengamati secara terus-menerus. Memang secara keseluruhan alur Tirta kemudian hadir sepenuhnya itu bagus sekali menurut saya, dan Ibu sudah juga menyadari itu. Dan ada hal sesungguhnya yang memang masih yang masih bisa untuk Ibu kembangkan, yakni bagaimana menjadi pendengar yang baik, kemudian bebas dari labeling. Bagaimana dengan pendapat itu menurut Ibu? Iya Pak. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa saya harus hati-hati di dalam mengemukakan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana saya bisa mencapai kompetensi yang diharapkan di proses coaching dengan tadi tidak label atau tidak menghakimi, sehingga alhamdulillah Pak, mudah-mudahan dengan seringnya kita berlatih coaching itu bisa kita maksimalkan lebih ke depannya lagi Pak. Jadi kuncinya sebenarnya itu ya menurut Ibu adalah latihan Bu ya. Ya baik. Betul. Jadi mungkin itu yang kira-kira untuk berlatih lebih banyak ini Ibu, kira-kira apa yang terbayang benak Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa ini agar semakin meningkat. Mungkin ada program ataukah apa yang Ibu angan-angankan atau rencanakan begitu? Iya, jadi Pak, untuk mengembangkan atau meningkatkan lagi performa saya, lebih lanjut saya akan mengajak mungkin dengan Pak Saifuddin atau dengan Pak Herul di waktu-waktu yang senggang, di mana kita bisa melakukan praktek coaching lagi Pak, yang memang betul-betul bisa meningkatkan performa saya Pak. Jadi dengan kita bersama-sama di grup penggerak, tentunya saya akan mencari dulu sosok yang bisa meningkatkan kompetensi saya sebelum saya mempraktikkannya atau mencobanya di rekan sejawat saya di sekolah Pak. Jadi mudah-mudahan ini bukan saja pemenuhan tugas di LMS, tetapi ini bisa kita lanjutkan Pak kapan Bapak punya waktu, dan tentunya dengan virtual itu juga tidak menjadi penghalang Pak. Baik, jadi latihan bersama dengan teman-teman
Fasil Bu ya. Kira-kira kapan Fasil. Bu? Kira-kira bisa kapan misalnya mungkin ada rencana untuk itu Bu? Saya pasti harus menanyakan kepada bapak-bapak semua kapan ada waktunya, karena bapak semua kan sibuk-sibuk juga. Jadi begitu pun juga dengan saya Pak. Jadi insya Allah Pak, ada waktu bersama, namun juga mungkin saya juga akan mencobanya dengan CGP saya di sekolah saya Pak, melakukan praktek coaching ini. Oke, baik. Akhirnya jadi berdasarkan tadi yang kita bincangkan ini Bu, hasil pengamatan maupun catatan-catatan dari hasil coaching ini saya nanti akan masukkan ke dalam format supervisi ya Bu ya. Kemudian untuk menutup kegiatan ini, untuk menutup sesi observasi ini, mungkin saya pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira Ibu dapatkan apa dari proses yang kita lakukan pada hari ini? Ya, tentunya Pak, banyak hal yang saya dapatkan yang sangat menarik dan bisa meningkatkan kompetensi tidak perlu Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Wahida atas kesempatannya, Ibu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan keterampilan coaching yang Ibu miliki ini yang sudah sangat bagus sekali, itu semakin meningkat dan seterusnya. Terima kasih banyak Bu Wahida. Dan untuk sesi ini kita tutup. Baik. Dan juga terima kasih kepada Pak Hairul sudah menjadi coach dalam kegiatan. Dan saya tutup untuk siklus pertama ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, kita sekarang melakukan siklus kedua. Kalau siklus kedua berdasarkan D ini, siapa yang jadi observer ya? D ya? Berarti observer nanti Ibu Wahida ya? Saya lagi Pak. Ya. Kemudian coachnya, coach saya coach atau Ibu enggak ada, Pak Herul coach. Ya. Ya. Saya coachnya Pak. Coach Pak Herul, saya coachi ya, gitu ya? Iya. Oke, saya ganti background dulu. Saya juga ya. Ya, silakan Bu Wahida dengan Pak Herul. Tidak bisa pakai ganti background. Tidak apa-apa Bu. Apa-apa. Iya. Ya, silakan dimulai. Perkenalkan siapa coachi dan observer. Ya. Baik, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedua sebagai observer, sebagai coach dan Pak Herul sebagai coach.
Selamat siang Pak Hairul. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa Ibu. Ya, luar biasa ya Pak. Hari ini di waktu di waktu libur Bapak masih menyempatkan diri untuk menemui saya. Dan kemarin saya mendapat informasi Pak bahwa Bapak ingin melakukan proses coaching ya bersama Ya, benar dengan sekali Ibu. Saya melakukan coaching dengan guru Pak Sapiudin, coachingnya. Oke. Oh iya Pak. Jadi sekarang Pak ini saya ingin mengetahui kira-kira Bapak ini saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Terima kasih sebelumnya Ibu Supervisor. Berharap saya dalam proses coaching nanti saya dibantu dalam hal menjadi pendengar yang baik. Itu yang menurut saya Ibu. Pendengar yang ya Pak, pendengar yang baik. Oke, bagian mana Pak yang Bapak inginkan untuk saya hati? Ya, ketika coachingnya dalam menyampaikan masalah-masalah atau indikator ataupun hal-hal yang membuat galau ataupun bermasalah dan ingin keluar dari permasalahannya. Oh iya. Jadi ketika coach menyampaikan masalah dan bagaimana Bapak bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa menemukan solusinya seperti itu ya Pak. Nah sekarang bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, saya menilainya mudah-mudahan ini berlangsung dengan baik tanpa ada gangguan jaringan, karena untuk menjadi pendengar yang baik mesti harus fokus dan tidak terganggu dengan hal-hal yang di sekitar kita. Itu yang saya harapkan sehingga saya menilai insya Allah ini berjalan dengan baik. Ya. Betul Pak ya, terkadang kita terganggu dengan jaringan sehingga walaupun kita ingin menjadi pendengar yang baik, akhirnya kita terkendala seperti itu. Baik, apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Apa harapannya Pak? Ya, saya berharap dengan hadirnya Ibu sebagai supervisor dengan kapasitas observer dapat membantu saya untuk memahami di mana yang masih butuh saya sempurnakan, kompetensi apa di bagian mana yang butuh menguatkan untuk saya terampil dalam hal coaching. Oke, baik Pak. Baik Pak, saya kira cukup itu pertanyaan saya. Silakan Bapak memanggil Pak Saifuddin untuk melakukan proses coaching dan saya siap untuk mengamatinya dan akan mencatat hal-hal yang saya akan amati. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesediaan dan tadi hal-hal yang sudah ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hairul. Izin Pak untuk proses coaching ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan kesediaan kesediaan Bapak. Apakah bersedia proses coaching ini kita langsungkan hari ini Bapak? Ya, justru hari ini saya sangat berharap saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Berharap ada hal baru atau hal positif yang saya bisa dapatkan dari kegiatan coaching ini sesuai dengan permasalahan yang akan saya sampaikan. Demikian Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Saifuddin sebagai coach sudah menyatakan kesediaan untuk dilangsungkan proses coaching hari ini.
Baik, sebelum kita lakukan proses coaching, mari kita mengawali dengan doa sejenak. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berkah dan mendapatkan hasil yang baik. Terutama apa yang akan Bapak harapkan. Berdoa dimulai. Selesai. Pak Safiuddin, tadi saya mendengar suara Bapak terbata-bata dalam hal ada yang ingin dibincang-bincangkan. Hal apa yang ingin tujuan Bapak ingin capai dengan tujuan proses coaching hari ini? Ya, terima kasih Pak. Ini saya pikir kesempatan yang sangat baik sekali. Hal yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya tidak jauh dari tugas saya selaku penanggung jawab di sekolah. Bahwasanya betul kata orang bahwa ketika kita memimpin itu ternyata memang tidak segampang pada saat kita menjadi orang yang sebaliknya atau orang yang dipimpin. Ketika menjadi pimpinan itu banyak hal yang betul-betul kita inginkan, dan ketika keinginan itu tidak terwujud maka kadang muncul kegalauan, dan itu yang saya alami saat ini Pak. Luar biasa semangat Bapak dalam hal ingin mencapai sesuatu dan harapan ke depan, namun ada kegalauan yang Bapak rasakan dengan memimpin di satuan pendidikan. Boleh menegaskan lagi Pak tujuan yang kita harapkan? Apakah yang kita mau capai dari proses coaching ini Pak? Ya, setiap saya dapat mungkin solusi dari kegalauan saya Pak. Terima kasih. Jadi ini adalah tujuan yang akan kita capai, sehingga dengan Bapak akan menyampaikan tujuan itu, itulah yang mengantar kita. Bapak bercerita dengan natural, dengan alami, kemudian mudah-mudahan tujuan itu yang mengantar kita untuk mencapai tujuan. Baik Bapak, dengan tujuan tadi, saya tadi menyimak eksplisit bahwa ada kegalauan. Bolehkah diceritakan di satuan pendidikan Bapak seperti apa gerangan? Ya, mungkin gambarannya sedikit. Sekolah saya itu Pak, sekolah yang sangat rindang, pohonnya banyak, mulai dari belakang sekolah sampai lapangan itu dipenuhi dengan pepohonan, pohon mangga Pak. Bahkan kalau mau makan mangga saat ini, datang saja saya di sekolah Pak, biar bawa karung bisa. Itu. Tapi sisi kurangnya itu adalah yang pertama tentang kebersihan. Kemudian yang kedua pemeliharaan fasilitas sekolah. Saya selaku penanggung jawab melihat bahwa petugas-petugas di sekolah itu masih belum maksimal dalam menjaga hal tersebut, sehingga itu yang membuat saya merasa galau. Bagaimana caranya supaya persoalan ini bisa diatasi. Sekolah luas, kemudian fasilitas lengkap, tetapi pemeliharaannya sangat kurang. Demikian juga dengan kebersihannya. Itu yang membuat sebenarnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi, Pak. Begitu, Pak. Baik Pak, tadi mendengar penggalan cerita Pak Safiuddin bahwa sekolah Bapak luar biasa luas dengan tumbuhan tanaman yang ada, termasuk juga mangga. Jadi titik poin yang ingin Bapak akan ceritakan lebih lanjut adalah terkait dengan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan yang ada di sekolah. Ada apa dengan petugas-petugasnya Pak? Boleh diceritakan lebih jauh lagi Pak? Ya, mengenai petugas, ada petugas Pak, tapi petugasnya ini tidak menjangkau semuanya atau menjangkau sebagian saja. Kadang hal-hal yang tidak terlalu yang tidak hal yang apa namanya, bagian-bagian yang saya sebenarnya inginkan untuk bersih, kadang di situ tidak bersih. Kemudian tidak enak juga kalau selalu menyuruh untuk membersihkan itu semua. Mau saya itu supaya ketika kita semua bisa
satu pandangan bahwa lingkungan itu akan bersih walaupun di sudut-sudut yang tidak terlalu diperhatikan. Begitu, Pak. Oh ya, jadi saya cukup merasakan apa yang Bapak rasakan dengan luasnya, Makasih, Pak. kemudian tidak kebersihan sangat ingin Bapak rasakan, namun petugas yang tersedia di sana tidak sesuai dengan yang harapan Bapak. Ada Betul. hal lain Pak, yang ingin Bapak pikirkan terkait dengan petugas-petugas itu dengan ruas area yang harus dibersihkan, Pak? Ya, saya sebenarnya memahami untuk petugas satu orang itu memang tidak akan mampu untuk menjangkau secara keseluruhan. Sehingga saya kadang memaksimalkan kegiatan itu di hari-hari Jumat misalnya. Itu yang saya lakukan, Pak. Jadi ada kerja bakti untuk menjaga kebersihan itu. Walaupun masih belum tertangani juga dengan maksimal. Ya, jadi dengan satu orang petugas kebersihan, kemudian ada hari kebersihannya di hari Jumat, terasa belum cukup. Ada hal lain yang sudah dilakukan Pak terkait dengan pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan di lingkungan tersebut? Sebenarnya saya melihat walaupun sudah ada kegiatan ini, tetapi sebenarnya ada hal yang saya inginkan sebetulnya. Guru-guru juga bisa terlibat secara aktif, walaupun tidak setiap hari, tetapi terlibat secara aktif melalui kebiasaan-kebiasaan untuk menjaga kebersihan. Itu yang saya harapkan. Jadi selain petugas, juga siswa, juga terlibat guru dalam proaktif dalam menjaga itu. Baik Pak, ada rasa keinginan guru itu terlibat dan ini terlintas yang di benak Bapak. Apakah ini sudah pernah direncanakan Pak? Sudah pernah dilakukan Pak? Saya biasa melakukannya, Pak, dengan cara memberikan contoh. Jadi setiap waktu senggang, saya tidak memerintah secara langsung, tetapi kadang terjun langsung sendiri. Kemana-mana saya bawa misalnya gunting untuk kebersihan bunga dan seterusnya, gunting rumput ya, itu kadang saya lakukan. Dan memang ada hal positifnya ketika saya melakukannya. Kadang ada siswa ataupun guru yang membantu bahkan menggantikan itu, kemudian diikuti dengan guru-guru lain. Itu yang pernah saya lakukan, Pak. Ya, jadi Bapak lakukan itu dengan secara spontan turun langsung, pada akhirnya sang guru juga ikut terlibat. Apakah pernah untuk menjadwalkan sehingga guru terasa ikut terlibat pada waktu tertentu atau ada bayangan lain yang akan dilakukan? Iya, betul Pak. Saya sebenarnya ada dalam pikiran saya itu untuk menjadwal pembagiannya itu. Seperti saya pernah melihat ada istilah pokja bagian ini, pokja bagian ini. Itu sebenarnya yang terlintas dalam pikiran saya untuk agar setiap guru punya tanggung jawab di sisi-sisi dari sekolah itu untuk menjaga kebersihannya itu. Itu yang saya pernah pikirkan. Ya, luar biasa ini Bapak pikirkan untuk menjadwal dan terbenak terkait dengan pokja atau penanggung jawab pada area-area di sekolah Bapak dengan kebersihan dan pemeliharaan. Selain itu ada lagi kah yang Bapak pikirkan terkait dengan pemeliharaan dan kebersihan tersebut? Sebenarnya secara perlu memang juga sosialisasi secara masif agar kegiatan kebersihan itu sebenarnya bisa dilakukan. Dan mungkin itu juga bisa saya maksimalkan di setiap, nanti saya sampaikan di setiap kegiatan pertemuan. Mungkin bagus kalau saya lebih masif lagi untuk menyampaikan program itu. Luar biasa Pak. Ada 2 poin yang Bapak sampaikan tadi untuk sekolah Bapak dan harapan besar Bapak bahwa
Yang pertama adalah melakukan penjagaan pada area-area untuk menjangkau kebersihan itu dan sosialisasi. Kira-kira menurut Bapak ini akan direncanakan menjadi perencanaan. Kapan akan dilaksanakan nanti, Pak? Oh ya, untuk sosialisasinya saya rencanakan untuk segera melaksanakannya pada saat rapat minggu depan. Saya akan sampaikan dalam rapat, sekaligus nanti akan saya tunjuk koordinator Pokja. Saya berencanakan itu untuk bisa menunjuk satu koordinator Pokjanya itu untuk membagi-baginya dalam area-area yang diinginkan. Luar biasa, Pak. Ini semangat Bapak luar biasa, akan membentuk koordinator tiap Pokja, kemudian melakukan rapat di minggu depan. Untuk pelaksanaan realisasinya, adakah yang Bapak kira-kira menjadi teman mendukung keterlibatannya terlaksana dengan baik, Pak? Ya, saya ingin menyampaikan dulu kepada wakil kepala sekolah, khususnya untuk bisa menjadwalkan rapat itu untuk mengingatkan teman-teman agar dan mengingatkan saya juga untuk melaksanakan itu pada minggu yang akan datang. Gitu, Pak. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan Wakasek dalam penjadwalan rapat. Kalau Betul, Pak. Jadwal Pokja itu Bapak melibatkan siapa untuk mendukung program tersebut? Ya, saya tentu rencananya mau melibatkan semua guru dan staf dengan tentu sosialisasinya adalah bagaimana supaya program kebersihan itu menjadi program yang menjadi tanggung jawab bersama di sekolah kami. Itu saya kira. Baik, Pak, luar biasa yang Bapak akan embang ke depan ini sebagai tanggung jawab, akan melakukan minggu depan pelaksanaan rapat didampingi oleh Wakasek, kemudian berkolaborasi dengan guru dan staf dalam pengkoordiniran dalam Pokja-Pokja dalam pemeliharaan dan kebersihan lingkungan. Saya kira adakah kira-kira yang menghambat rencana Bapak ke depan? Adakah faktor penghambat yang Bapak akan? Saya kira mungkin hambatan itu adalah bagaimana membangkitkan kesadaran daripada seluruh stakeholder sekolah ini, karena kita tahu yang hal-hal yang belum terbiasa kemudian kita mau membiasakan itu pasti kendalanya adalah tidak secara otomatis mereka bisa langsung berubah. Jadi memang itu saya kira kendala, tetapi dengan sosialisasi secara masif itu tadi yang saya sampaikan, saya kira itu bisa akan mengubah secara perlahan-lahan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Luar biasa, Pak, dengan Bapak yang disampaikan bahwa kira-kira faktor yang menghambat ini adalah kesadaran individu-individu di sekolah. Tapi tadi Bapak sudah menguatkan diri, menguatkan motivasi dalam hal ini akan dilakukan dengan pembiasaan sehingga hambatan itu terasa tidak menghalangi. Betulkah seperti itu, Bapak? Betul sekali, Pak. Saya harapkan bisa seperti itu dan hasilnya bisa lebih maksimal. Baik, Bapak, saya ingin mengurai pembicaraan kita tadi dari awal hingga akhir bahwa tujuan Bapak tadi ini adalah ingin tercapainya keluar dari kebimbangan dengan permasalahan kebersihan yang ada di lingkungan Bapak dengan hanya satu petugas kebersihan, bagaimana pemeliharaan lingkungan di sekolah itu bisa terwujud. Dan alhamdulillah Bapak sudah akan merencanakan dengan penjadwalan, dengan pembagian pokja-pokja, kemudian sosialisasi atau rapat dengan secara kontinu, dan dengan ini Bapak akan melibatkan Wakasek dan guru serta staf di sekolah sehingga ini terlaksana. Betulkah yang ini yang saya sampaikan, Pak? Betul sekali, Pak. Saya sangat setuju sekali dengan uraian Bapak tadi. Itu sesuai dengan yang kita bicarakan tadi. Baik, Pak. Saya kira ini yang akan mengakhiri kita. Sebelum saya akhiri, adakah lagi yang Bapak mau sampaikan terkait dengan proses coaching hari ini? Ya, saya kira ini saya sangat merasa puas sekali. Setidaknya saya sudah ada bayangan dan program yang jelas bagaimana supaya saya bisa keluar dari kegalauan
satu dari banyak kegalauan yang ada, karena ini adalah masalah nyata sesungguhnya di sekolah yang saya pimpin, Pak. Jadi setidaknya satu pada hari ini ada setitik bayangan untuk bisa saya implementasikan betul-betul di sekolah. Terima kasih banyak Pak Heru sudah memberikan coaching kepada saya. Terima kasih banyak Pak, dan ini saya luar biasa karena ini dari Bapak dan untuk Bapak saya hanya membantu dalam alur ini dan Bapak sudah akan melakukan. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi sebelum saya akhiri, ini hanya berbagi tips. Silakan tangan kanannya ke bahu kirinya. Boleh Pak, tangan kanan ya. Ucapkan pada dirinya Pak, insya Allah saya bisa. Insya Allah saya bisa. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan untuk proses coaching hari ini saya kira cukup. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak dan mari kita menutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu observer, demikian saya sebagai coachnya, kembali kepada Ibu supervisor. Sangat biasa Pak Heru, dan saya sangat menyimak Pak apa yang Bapak sudah lakukan, dan terlihat bahwa coachingnya sangat luar biasa Pak. Terima kasih biasa. Bu. Nah sekarang Pak, dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Ya, alhamdulillah saya merasa sudah terasa lebih fokus untuk menjadi pendengar yang baik, sehingga itu dengan fokus saya bisa pertanyaan saya berbobot walaupun tidak sepenuhnya, itu yang saya rasakan, Ibu. Ya, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya berusaha untuk sungguh mendengarkan apa yang disampaikan klien walaupun ini jaringan terganggu, sehingga saya menilai dengan sudah baik dan menjadi baik ini, saya berusaha juga merasa lega karena si coach saya Pak Safidin sudah akan melakukan langkah-langkah yang sesuai direncanakan. Ya, jadi boleh ya Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi dari proses coaching yang Bapak lakukan bersama dengan Pak Saifuddin, bahwa tadi Bapak sudah menunjukkan kompetensi menjadi pendengar yang baik, di mana dari setiap yang disampaikan oleh Pak Saifuddin, Bapak sudah berhasil untuk bisa mengulang dan mempertegas apa yang menjadi pernyataan dari Pak Saifuddin, kemudian Bapak itu bisa mendapatkan penguatan serta dapat penguatan dari hasil pernyataan tersebut, dari hasil yang Pak Saifuddin pada Hairul, sehingga saya bisa mengambil keputusan itu sudah menjadi kompetensi menjadi pendengar yang baik. Kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik pula, kemudian memiliki pembawaan yang positif pada dan Bapak memiliki juga kemampuan untuk bisa mendengarkan dan memberikan motivasi kepada Pak Saifuddin. Nah, dari proses coaching tadi, Bapak ini sudah bisa menjadi pemandu percakapan yang baik. Saya berarti itu Pak penilaian saya dari observasi yang saya lihat dari proses coaching Pak Heru dengan Pak Saifuddin. Nah, sekarang alhamdulillah, terima kasih. Ya, nah jadi bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Saya merasa lega dan menjadi tantangan buat saya bahwa di titik ini sudah baik dan akan terus memotivasi diri saya sehingga keterampilan coaching ini terjaga dan terus menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Hairul. Nah, namun demikian Pak,
melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Misalnya tadi saya juga sempat mungkin karena Bapak saking bersemangatnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan kepada Saifuddin itu tidak ada jadi di situ. Jadi karena ini mungkin ya, jadi tapi sangat menarik Pak pertanyaan-pertanyaan tadi. Cuma mungkin ada mungkin bisa diberikan sedikit jeda sebelum melangkah pada pertanyaan-pertanyaan. Proses yang sebetulnya standar seperti itu ya Pak Khairul. Nah, bagaimana pendapat Pak Khairul? Terima kasih banyak Bu. Saya malah berterima kasih dengan pendapat itu dan menguatkan untuk saya karena betul yang Ibu sampaikan, saking semangatnya dan mungkin lebih kepada dalam hal menuntaskan atau mendengarkan apa yang disampaikan sehingga menimbulkan pertanyaan itu secara tanpa ada sedikit jeda sehingga antusias untuk menanyakan itu lebih cepat dan saya akan memperbaiki apa yang Ibu sampaikan. Ya. Baik Pak, kita sekarang akan membicarakan apa rencana tindak lanjutnya Pak untuk kedepannya. Ya, dengan proses coaching yang saya lakukan ini, tentu saya akan melatih diri saya, khususnya menguatkan yang sudah baik terkait dengan menjadi pendengar yang baik, menanyakan hadir seutuhnya, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dan yang paling utama adalah tadi kesan dan pesan Ibu dalam hal melihat bahwa butuh jeda tertentu ketika akan menanyakan ulang kepada si coach. Itu yang akan saya latihkan ke depannya, Bu. Ya. Kalau boleh saya tahu Pak, rencananya kapan bisa dilaksanakan, kemudian Bapak akan melaksanakannya di mana, dan siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk bisa membantu Bapak? Ya, saya akan merencanakan ini minggu depan, mungkin 2 minggu yang akan datang ini berselang, minggu pertama, minggu kedua, sebelum pada akhirnya saya akan melakukan coaching dengan guru saya untuk pemenuhan tugas akhir aksi nyata untuk modul 273, sehingga pada waktu untuk penyelesaian akhir untuk aksi nyata coaching bersama guru sudah lebih baik lagi, terutama dalam jeda-jeda pertanyaan itu. Baik. Terima kasih Pak Khairul. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak, itu sebagai penutup, saya akan meminta kepada supervise untuk menyatakan apa yang Bapak dapatkan dalam proses kita pada hari ini. Silakan Pak. Disampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, saya merasa sangat senang dan bahagia diawali tadi dengan pra-supervisi menanyakan hal-hal yang akan saya lakukan, kompetisi apa, kemudian menguatkan bahwa yang saya akan lakukan, dan alhamdulillah setelah supervisi ini saya tadi mendapatkan poin yang melegakan buat saya bahwa saya sudah ada di titik yang baik dan tentu akan meningkatkan lebih baik lagi, dan catatan-catatan dari yang Ibu sampaikan menjadi penguatan saya, menjadi koreksi saya untuk lebih baik lagi, dan keterampilan coaching ini pada akhirnya dapat dimiliki dan diaplikasikan di satuan pendidikan saya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak juga Pak Heru dan Saifuddin. Ini sangat luar biasa dan ini juga tentunya bisa menambah pengalaman saya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Baik, kita akhiri Pak ya dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Saifuddin salat kayak yang tadi ini izin salat ya. Bagaimana Pak, kita salat juga atau
kita break dulu Pak, 15 menit untuk sholat asar. Ya. Boleh Bu. Ya, tidak apa-apa jalan rekamannya Pak. Supaya bisa betul. Ya, ya, saya izin Kita sholat Pak, saya on, siap. ya off kamera dulu. Ya, betul Bu. Ya, Di off kan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga. Halo. Halo Pak Rul. Izin sholat dulu Pak. Tadi 15 menit.
Mana kacamata aku tadi sih? Cok. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Halo Pak Herul. Iya Pak, siap. Oke. Gue kira tadi. Kita dia lebih masih gitu sangat tak pernah pura. Nanti anunya ini rekamannya nih anu ini dipotong ini. Jadi nanti dulu baru dipotong baru diupload sih. Dia dipotong Kak Pak, harus dipotong dia. Nah, ya tidak Pak, masalahnya kan kosong ya. Enggak apa-apa jika. Tak apa-apa Ji. Nanti kalau misal kontesnya Pak Hasil menyampaikan bahwa
Intinya kita utuh lah di dalam itu. Ya, cuma agak panjang ini jedanya, jangan sampai ini. So, saya dipoto. Terus nanti unggahnya biar sama semua ya. Maksudnya ndak itu nama tidak tidak mesti khusus untuk observer yang kita unggah. Ndak aja. Tidak, kalau saya lihat di rubrik penilaiannya itu sebenarnya mau lihat itu pada waktu coachingnya Ji. Kita sebagai coachnya. Oh begitu. Iya, kalau misal di CGP nanti dia kan di situ ada instruksi penugasan. Dia bilang pertama sediakan media perekam video. Pastikan Anda atau coach menyediakan waktu secara khusus selama 20-30 menit untuk mempraktikkan coaching. Jadi prakteknya sebenarnya itu baru itu nih yang tapi kan tidak apa-apa biar dia bisa ditercepat kalau dia mau lihat yang mana sebagai coachnya ketika siapa berperan apa. Betul itu, iya betul Pak. Nanti dilangkai. Oh kita ada jeda, jadi tidak perlu di ini Pak ya, tidak perlu di apa, tidak perlu dipotong-potong apa, diedit nih, tidak perlu. Yang penting kita sudah penuhi bahwa kita utuh itu natural dari hari sore ini ada semua melaksanakan tugas, tinggal dia. Oke, siap. Penyampainya ke pasir. Iya Pak. Saya setuju saja. Sekarang saya sebagai coach ya. Iya, Bu Wawa sebagai coaching. Coach Pak. Iya. Jadi Pak Hairul sebagai observer. Oke. Baik. Ya silakan Pak Hairul. Kita bisa mulai mungkin. Oh, tunggu dulu. Saya coach. Oh ya. Tunggu. Bu Wawa bisa ganti background ya? Iya. Coach. Sudah Pak. Oke. Kayaknya ada, saya lupa tadi itu Pak Hairul, mengenai diskusi kompetensi coaching yang harus supaya kita tidak lupa. Ada di rubrik itu diskusi mengenai kompetensi coaching dulu, baru kita masuk menanyakan apa yang mau dikembangkan. Di tahap mana dia Pak? Di rubrik kan, di rubrik itu kan, di rubrik kan yang harus dipenuhi di rubrik itu, di penilaian itu kan. Pertama itu prasupervisi itu mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Ya, saya tidak lakukan itu tadi. Tidak Pak Ji. Tidak. Laksanakan saya Pak, tidak usah pusing. Ayo. Ya bingung itu yang mana itu? Oh, jangan Pak, jadi tidak Ji, tidak. Oke, silakan Pak, dimulai. Ya. Baik. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba pada akhirnya kita pada siklus ketiga, yakni saya Hairul berperan sebagai supervisor atau observer, kemudian Pak Safiuddin berperan sebagai coach, kemudian Ibu Wahida Wahyuni berperan sebagai coach. Pada siklus ketiga ini sama dengan pada siklus pertama dan kedua, ada 3 tahapan yang kita akan lakukan sebelum melakukan prosesnya. Yang pertama, tahap pertama itu
komunikasi antara supervisor dengan coach. Kemudian di tahap kedua komunikasi atau coaching antara coach dengan coach, dan tahap 3 kembali perbincangan atau komunikasi antara supervisor dengan coach. Untuk memulai tahap siklus ketiga ini, kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Safidin sebagai coach, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kembali kita melakukan di pertemuan ini berbagi, bertukar peran sebagai supervisor dan sebagai coach. Terkait dengan coaching yang akan Bapak lakukan nanti, Bapak berharap saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, terima kasih Pak. Saya ini adalah coach pemula Pak, jadi saya betul-betul ingin mulai dari dasar, sehingga saya mungkin hanya mau diamati untuk kompetensi yang sifatnya itu secara keseluruhan, mungkin kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tapi terkhusus dalam alur tirta Pak. Karena saya biasa kalau saya latihan biasa tujuannya terakhir, tujuannya kemudian menyusul kemudian, mungkin itu. Ya maklum pemula Pak. Demikian Pak Heru. Ya, baik Pak. Jadi kompetensi yang Bapak akan kembangkan secara keseluruhan berdasarkan kompetensi coaching itu tersendiri. Kemudian bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati ketika Bapak melakukan proses coaching? Ya, mungkin saya ingin diperhatikan di alurnya Pak, agar karena saya menganggap bahwa jika alur ini sudah runut, maka hal-hal lain itu bisa kita pelajari lebih lanjut. Jadi alur dasar Pak, di alur tirta itu Pak. Baik, jadi Bapak sudah menyampaikan bahwa yang saya amati, karena ini berbicara alur tirta, berarti ini secara keseluruhan dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab seperti yang alur tirta tersebut. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Ya, saya menganggap bahwa alur tirta ini adalah alur dasar yang perlu kita pakai dalam rangka latihan. Saya menganggap bahwa diri saya ini sementara berlatih terus, sehingga alur ini menurut saya sangat penting untuk saya bisa lakukan berulang-ulang, dan mudah-mudahan bisa secara otomatis setelah itu bisa mengembangkan secara spesifik kompetensi-kompetensi coaching yang lain. Itu Pak. Baik Pak. Yang terakhir yang saya mau tanyakan di pra-supervisor ini, apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini Pak? Baik, harapan saya tentunya Pak, bahwa saya bisa melaksanakan coaching ini bersama Ibu Wahidah dalam tahap yang sesuai dengan alur tirta sebagai dasar coaching, sebagai dasar bahwa saya ini adalah coaching pemula. Mudah-mudahan itu bisa saya capai terlebih dahulu. Itu saja harapan saya Pak, sebagai tirta. Baik Pak, luar biasa harapannya, mudah-mudahan terwujud. Sebelum melakukan proses coaching, saya akan menyiapkan lembar rubrik penilaian sesi Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Wahidah. Alhamdulillah sudah ada di tangan saya untuk proses rubriknya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak sebagai coach untuk melakukan coaching dengan Ibu Wahidah Wahyuni sebagai coach. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Herul atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana kabar Bu Wahidah? Alhamdulillah baik Pak. Baik,
Kayaknya suaranya putus-putus Bu Aida. Mudah-mudahan walaupun tidak seluruhnya saya bisa menyimak. Ya, mudah-mudahan walaupun secara keseluruhan saya tidak bisa menyimak, mudah-mudahan saya bisa memetik ya arah dari nanti percakapan coaching kita karena faktor jaringannya. Baik, kesempatan ini kita akan melakukan coaching Bu Aida. Saya bertanya kepada Ya. Bu Aida, apakah bersedia untuk kita berbincang-bincang pada kesempatan yang ini? Iya Pak, saya sangat bersedia sekali dan memang saya sangat membutuhkan Pak untuk di coaching oleh Bapak terkait dengan apa yang saya hadapi akhir-akhir ini Pak. Oke, baik. Nah, perbincangan ini kan tidak akan lama Bu ya. Jadi apa sebenarnya ya ingin Ibu bicarakan pada kesempatan siang ini? Iya Pak, ya lagi-lagi Pak dengan kondisi yang saya alami akhir-akhir ini sejak saya menekuni beberapa tugas dan tanggung jawab yang menuntut saya untuk bisa fokus, bisa melaksanakan dengan baik, karena ini juga adalah merupakan tanggung jawab saya. Yang pertama sebagai CGP rekognisi, kemudian diamanahkan juga sebagai fasil, dan di sekolah saya Pak ada program pengembangan SMK berbasis industri 4.0 yang sangat luar biasa menyita waktu saya Pak. Sehingga dengan double job ini terkadang saya banyak mengalami hambatan, banyak mengalami juga sedikit masalah Pak terkait proses saya menjalani ketiga-tiganya itu. Seperti itu Pak. Baik. Wah, jadi Ibu saat ini memegang berapa tugas ya yang butuh fokus Bu ya? CGP, Fasil, SMK dan itu menyita waktu dan ini menjadi masalah ya Ibu ya. Pak. Nah, kalau boleh tahu apa yang masalah apa itu sebenarnya yang muncul ketika tugas-tugas ini Ibu harus laksanakan secara bersama? Ya, yang pertama itu Pak, masalah di dalam membagi waktu. Terkadang saya sekarang tidak bisa lagi menikmati bagaimana beristirahat yang cukup, makan yang teratur, kemudian bagaimana menyisakan waktu untuk keluarga, masak di dapur, semua waktu saya Pak untuk pekerjaan Pak di sekolah dan pengembangan diri Pak. Nah itulah yang mungkin saya tidak tahu Pak bagaimana cara membagi waktu atau memanage waktu saya sehingga semuanya itu bisa saya lakukan dengan baik dan orang-orang di sekitar saya itu tetap nyaman dan merasa saya memperhatikan mereka Pak, seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari banyak ini ya Bu ya, kalau saya mendengarkan dari Ibu, sebenarnya Ibu mau supaya bisa memanage waktu ya dari berbagai kesibukan ini sehingga ada waktu istirahat, kerja, kemudian fokus juga pada pekerjaan. Begitu Bu ya? Ya, betul sekali Pak Saifuddin. Baik. Saya kira Ibu untuk percakapan kita kali ini kira-kira Ibu ingin dapatkan apa? Tentunya Pak, saya sangat berharap saya bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi sehingga dengan sendirinya saya bisa membagi waktu dengan baik dan bisa menikmati istirahat juga yang cukup
dan bisa menjaga kesehatan tetap seperti ini Pak. Karena terus terang Pak, dengan banyaknya job yang saya harus laksanakan, drastis berat badan saya turun Pak. Ini juga terkadang orang di sekitar saya menegurnya seperti itu Pak. Jadi ya ada juga perasaan yang kurang nyaman ketika saya harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya Pak, dengan teguran-teguran itu. Iya. Baik, jadi persoalannya itu ya Bu ya, jadi bisa mendapatkan solusi ya, bagaimana cara membagi waktu. Nah, sekarang ini kan Ibu kan sudah menjalani ini dan saya kira tetap jalan pada hari ini kita juga bisa melaksanakan kegiatan CGP rekognisi. Nah, kalau misalnya apa sih yang Ibu bisa atau pernah lakukan agar kegiatan-kegiatan ini agar Ibu bisa tetap membagi waktu ini dengan Ya, jadi salah satu Pak yang saya lakukan, terkadang saya membuat catatan-catatan kecil Pak, dan bukan catatan kecil, tapi saya catat di buku agenda saya untuk setiap kegiatan-kegiatan yang saya akan lakukan, dan dari situ Pak, saya terkadang membuat jadwal, namun terkadang tidak bisa Pak saya sesuaikan dengan komitmen saya sendiri karena tiba-tiba dalam prosesnya ada saja yang kadang saya tidak programkan itu harus dilaksanakan Pak pada hari itu juga. Sehingga apa yang saya sudah catat itu kadang bergeser dan pada saat bergeser tentunya akan menumpuk pada hari-hari berikutnya untuk saya kerjakan semuanya. Nah, pada saat itu saya tidak bisa lagi membagi waktu dengan baik, Pak. Akhirnya saya lupa istirahat, tidur malamnya juga kadang sampai tengah malam, kemudian makannya juga tidak teratur seperti itu, Pak. Baik, jadi salah satu yang bisa membuat Ibu keluar dari atau bisa menyelesaikan solusi membagi waktu itu agar tidak meninggalkan hal yang lain, itu satu ya membuat catatan kecil mungkin tentang agenda yang akan dilakukan Ibu ya. Nah, selain membuat catatan kecil itu apalagi Bu yang Ibu kira-kira bisa atau mampu lakukan agar bisa menangani ini? Iya, jadi selain dari itu Pak, terkadang karena saya mungkin juga tidak belum memiliki rasa konsisten di dalam memenuhi jadwal tersebut. Nah, ini yang juga mendorong saya untuk bisa lebih konsisten lagi ketika saya menjadwalkan sesuatu harus sesuai dengan deadline waktu. Dan kemudian saya juga meminta tolong kepada bendahara saya Pak, orang yang saya anggap dekat dengan saya untuk mengingatkan dan terkadang mereka juga yang turun tangan langsung untuk memperhatikan kondisi kesehatan saya Pak, seperti itu. Jadi ada juga rekan sejawat yang alhamdulillah bisa memperhatikan saya dengan baik Pak dalam hal menjaga kesehatan dan dalam hal melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Oke, baik. Jadi sepertinya Ibu menganggap bahwa dengan membuat catatan kecil itu sebenarnya tindak lanjutnya agar bisa terlaksana itu baik bisa dengan melakukan secara konsisten ya, melakukan sesuai dengan catatan. Kemudian Ibu juga bisa dibantu untuk diingatkan itu oleh teman sejawat Bu ya. Iya Pak. Oke, saya kira saya kira itu.
Untuk bisa konsisten ini, membuat catatan-catatan kecil seperti ini, kira-kira kapan Ibu bisa melakukannya sesuai dengan dan berlaku secara konsisten melaksanakan ini? Ya Pak, jadi untuk saya bisa konsisten karena saya juga sudah banyak mengalami keterlambatan dalam mengejar penyelesaian tugas, deadline. Akhirnya saya punya keinginan untuk bisa lebih komitmen ketika saya membuat jadwal, mulai dari hari ini Pak, seperti yang hari ini kita lakukan ini adalah komitmen saya untuk bisa tepat waktu di dalam menyelesaikan tugas kita, dan sambil saya mempersiapkan penyelesaian tugas-tugas sekolah yang lain di waktu yang libur ini Pak. Jadi waktu libur ini terkadang saya berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas agar tidak molor pada hari jam efektif saya di hari Senin sampai hari Jumat Pak. Oke, baik Ibu Wahida. Jadi dimulai dari hari ini ya. Nanti mudah-mudahan bisa berhasil Bu Wahida ya. Insya Allah. Saya kira demikian mungkin percakapan kita Ibu Wahida. Namun sebelumnya dari percakapan singkat kita ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil coaching kita pada hari ini? Ya Pak, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Saifuddin karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya ternyata dapat memberikan ruang bagi saya untuk berpikir, mencarikan solusi apa yang harus saya lakukan, dan dengan percakapan ini Pak, saya semakin memiliki keyakinan yang kuat bahwa sesulit apapun yang saya akan hadapi, itu akan mudah ketika kita memiliki konsisten dan memiliki tekad yang kuat untuk bisa menyelesaikan apa yang telah diamanahkan kepada kita dan apa yang telah diberikan sebagai tanggung jawab kita. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Oke, terima kasih Bu Wahida sudah bersama saya dalam kegiatan coaching ini. Dan kita tutup kegiatan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disilakan Pak Henry. Baik, luar biasa saya aplaus atas proses coaching yang sudah dilakukan Pak Saifuddin bersama Ibu Wahida Wahyuni sebagai coach. Sekali lagi luar biasa. Baik Bapak Saifuddin sebagai observer, supervisor, ada hal yang ingin saya tanyakan di tahap ketiga ini sebagai pasca supervisi. Silakan. Bagaimana Bapak menilai kinerjanya sendiri dalam kompetensi proses coaching tadi? Ya, menurut yang saya lakukan tadi, saya sudah berusaha dengan baik melihat secara runut langkah-langkah coaching sesuai dengan alur Tirta, dan menurut saya itu sudah sesuai walaupun sempat ada beberapa mungkin yang sempat keluar dari alur lalu masuk lagi kembali, itu saya sadari, tapi secara keseluruhan saya menganggap itu lumayan lah untuk perkembangan yang saya alami. Itu Pak. Ya, baik Pak. Apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan kinerjanya, saya juga sepakat. Saya lanjut menanyakan apa yang membuat Bapak menilai demikian terkait dengan misal sudah baik tapi ada yang keluar sedikit. Disampaikan Pak. Saya lihat dari alur yang kita bicarakan dari awal mengenai alur Tirta. Sesuai dengan alurnya, saya mengatakan sudah baik karena memang alurnya sudah terlaksana secara keseluruhan. Namun demikian masih ada kekakuan di situ ketika saya masuk di
tujuan, kemudian identifikasi dengan rencana aksi itu yang kadang bolak-balik sana sini. Saya kira itu Pak yang penilaian saya demikian. Baik Pak, terkait dengan Bapak membuat demikian, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya silakan Pak. Baik, yang saya amati tadi Bapak sungguh tenang melakukan proses coaching. Saya juga sudah sepakat bahwa pernyataan Bapak menganggap sebagai pemula sebagai coach ini sudah melakukan tahap tirta sesuai dengan alur tirta, di mana ini sudah tadi didahului dengan membuka, kemudian ada tujuan yang akan disepakati, kemudian melakukan mengidentifikasi permasalahan yang akan disampaikan, kemudian runut dalam hal meragukan rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan sesuai dengan alur cerita itu. Saya sudah melihat sangat baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak mendengar pendapat saya? Ya, saya sebenarnya karena saya sudah berusaha Pak, ya mudah-mudahan itu betul-betul terjadi. Terima kasih Pak. Saya gembira Pak. Ya, saya menambahkan Pak bahwa dalam hal yang sudah baik adalah alur itu dengan tenang sudah dilakukan. Saya hanya menambahkan bahwa menegas catatan saya dalam menegaskan oleh tadi si coach ingin melakukan catatan-catatan kecil, kemudian lebih konsisten, itu lebih dikuatkan lagi saja, ditanyakan ulang, menegaskan, karena dengan asumsi dan pendapat dan rencana dari Ibu Wahidah Wahyuni sebagai tadi dapat keluar masalahnya, dapat tuntas masalahnya. Tadi ada beberapa masalah yang disampaikan bahwa akan juga mau terlihat sudah baik makannya, tidurnya, dan berbagi keluarga. Itu saja tambahan saya, tidak bersifat kekurangan, hanya menambahkan penegasan dalam hal kepada Ibu. Ya, terima kasih Pak. Saya sangat salut. Saya ada memang hal-hal memang yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak. Jadi itu pendapat Bapak, itu pendapat saya, dan alhamdulillah Bapak sudah bersepakat terkait yang saya sampaikan. Jadi bagaimana rencana Bapak untuk menindaklanjuti dalam hal menguatkan dalam rencana aksi tanggung jawab pada sesi-sesi coaching itu? Ya, saya sebenarnya tetap menganggap bahwa coaching ini kita bisa pahami dengan berlatih secara terus-menerus. Rencana saya akan berusaha menerapkan ini pelan-pelan kepada guru-guru saya, dan sambil itu juga saya akan melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang mungkin belum maksimal pada satu guru kepada guru yang lain. Jadi sifatnya saya akan terus berlatih sambil terus menerapkan di sekolah. Gitu ya, Pak. Ya, dari diskusi kita ini Pak, tadi Bapak sudah membayangkan akan meningkatkan keterampilan coaching. Bisa disampaikan Pak bayangannya mungkin di mana melakukan, kapan, dan dengan siapa melakukan proses coachingnya ke depan? Saya punya rencana minggu depan ini akan melakukan supervisi, dan saya ingin melakukannya dengan berbasis coaching dengan guru saya. Dan di situ sebagai ajang juga saya akan tetap berhati-hati sambil berlatih terhadap guru itu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan guru-guru lain. Jadi minggu depan Pak, insya Allah bersama dengan guru saya. Baik Pak, jadi insya Allah minggu depan Bapak akan melakukannya. Mudah-mudahan hal-hal yang Bapak ingin sempurnakan terkait dengan keterampilan coaching dapat berlangsung dan dicapai dengan baik. Sebagai penutup Pak, dalam hal supervisi ini, apa yang Bapak sudah dapatkan dalam proses
observasi. Ya, berdasarkan tadi apa yang kita bicarakan di awal Pak, saya sangat ingin diamati dalam hal alur Tirta sebagai dasar dari coaching pemula ini, dan saya betul-betul mendapatkan masukan dari Bapak yang Bapak sampaikan bahwa ada hal-hal dari utamanya tadi tentang penekanan dan penguatan pada saat mengidentifikasi masalah maupun pada rencana. Itu yang saya dapat, sehingga ke depan saya akan bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu Pak. Baik Pak, luar biasa, alhamdulillah, dan saya kira proses tahap ketiga pasca observasi ini sudah cukup Pak. Saya akhiri perbincangan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian percakapan latihan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual 2.3 dengan 3 siklus, ya masing-masing sudah bertugas baik sebagai observer, sebagai coach maupun sebagai coachee. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin kamera jaringan kurang bagus. Silakan Bu. Dan kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya. Jadi